Salam dan bahagia. Kami kelompok 3A akan menjelaskan tentang kegunaan mesin bubut dan karakteristik pengerjaannya. Selanjutnya, bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Terakhir, proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan persettingan pahat. Perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 2020212029. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan mesin bubut dan karakteristik pengerjaannya. Kegunaan mesin bubut adalah untuk menghasilkan benda-benda penampang silindris seperti contoh poros bertingkat, poros lurus, poros beralur, poros tirus, beruli, dan berbagai bentuk bidang permukaan silindris lainnya. Karakteristik pengerjaan pada mesin bubut dibagi dalam dua kategori, yaitu pengerjaan pada bagian luar benda kerja, outside turning, dan pengerjaan pada bagian dalam benda kerja, inside turning. Secara umum, proses pengerjaan tersebut adalah 1. Pembubutan muka atau surface turning, 2. Pembubutan tirus atau taper turning, 3. Pembubutan pinggul atau chamfering, 4. Pembubutan alur atau parting off, 5. Pembubutan ulir atau threading, 6. Pembubutan lubang atau boring, 7. Pembuatan lubang atau drilling, 8. Pembuatan kartel atau knurling. Perkenalkan, nama saya Lingga Bintang Pangestu, NIM 2021-2027, Prodi Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan bagian mesin bubut dan fungsinya. Bagian mesin bubut dan fungsinya. Bagian yang pertama adalah kepala tetap. Di dalam kepala tetap terdapat poros spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan cekam, sehingga jika proses utama berputar maka cekam berputar. Tombol power listrik dan tombol job atau tester yang berfungsi sebagai mengetes kecepatan putar mesin apakah sudah sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan sebelum memulai pembubutan. Terdapat tuas untuk mengatur kecepatan putar, pemakanan ulir, dan pemakanan rata yang semua dapat diatur dengan melihat tabel di kecepatan. Kepala lepas berfungsi membantu pengerjaan pembubutan pada benda kerja yang memiliki ukuran relatif lebih panjang. Di kepala lepas terdapat senter putar dan senter diam. Kepala lepas dapat bergerak maju di sepanjang mesin meja. Alas fungsi sebagai dudukan kepala lepas dan eretan sekaligus tumpuan gaya di saat pembubutan berlangsung. Eretan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eretan memanjang yang berfungsi menggerakkan ke kanan dan ke kiri, dan kemudian eretan melintang melakukan gerakan ke arah melintang mendekati dan menjauhi sumbu senter secara manual maupun otomatis, dan atas pemakanan manual ke arah sudut yang dihendaki sesuai dengan arah penyetelan.
tool pouch berfungsi sebagai pengikat pahat bubut. Saya Reza Hamid Triwibowo, NIM 20200012014. Untuk proses setting benda kerja, masukkan terlebih dahulu benda kerja ke dalam cekam yang sudah dikendorkan dengan kunci cekam, baik cekam rahang 3 ataupun rahang 4. Sambil memegang benda kerja, putarlah kunci cekam sampai benda kerja terjepit. Periksa kedudukan benda kerja sudah sentris atau belum. Jika belum sentris, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama dengan mencoba diputar dengan mesin dengan kecepatan rendah dan dipukul pelan-pelan sampai putaran benda kerja tidak terlihat oleng. Cara ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi belum tentu akurat. Cara kedua yaitu dengan menggunakan dial indikator. Pasang dial indikator terlebih dahulu. Pastikan spindle dial indikator menekan benda kerja. Selanjutnya kalibrasi atau setting 0 pada jarum panjang dial indikator. Nyalakan mesin dengan kecepatan rendah untuk mengetahui penyimpangan atau keolengan pada putaran benda kerja. Selanjutnya pukul pelan-pelan pada ujung benda kerja untuk mengurangi keolengan sampai seminimal mungkin. Oke, selanjutnya untuk dial indikator. Dial indikator sendiri, salah satu fungsinya yaitu untuk mengetes penyimpangan-penyimpangan kecil pada benda bulat atau mengetes keolengan poros. Berikut bagian-bagian dial indikator dan fungsinya. Yang pertama, spindle, berfungsi sebagai input menuju dial indikator dan sebagai bagian yang bersentuhan dengan benda. 2. Stem, berfungsi sebagai tempat spindle naik turun. 3. Dial frame, berfungsi rumah mekanisme dial indikator. 4. Scale mark, berfungsi sebagai skala hasil pengukuran. 5. Long pointer, berfungsi sebagai penunjuk angka pada scale mark. 6. Short pointer, berfungsi untuk menunjukkan jumlah putaran yang dilakukan long pointer. 7. Outer ring, berfungsi untuk mengkalibrasi atau setting 0. 8. Fine adjustment, untuk mengencangkan outer ring agar tidak bergeser setelah dikalibrasi. 9. Magnetic holder, berfungsi sebagai dudukan dial indikator yang akan berubah menjadi magnet jika di-on-kan. 10. Tool push, berfungsi sebagai batang penyangga dial. Perlengkapan yang perlu disiapkan. Yang pertama, senter putar. Yang kedua, pahat bubut. Yang ketiga, pelat pengganjal pahat. Yang keempat, kunci tool push. Langkah-langkah pemasangan pahat bubut. Pasang pengganjal pada rumah pahat sebelah kiri. Pasang pahat bubut pada rumah pahat. Pastikan posisi pahat tidak salah. Mata sayat pahat berada di sebelah kiri atas. Jepit pahat dan atur panjang pahat. Kunci pahat dengan baut pengikat yang belakang terlebih dahulu. Selanjutnya kencangkan baut pengikat bagian depan. Dekatkan ujung mata sayat pahat ke ujung senter putar. Atur ketinggian mata sayat pahat bubutnya. Jika mata sayat pahat terlalu rendah, maka harus ditambah pengganjalnya. Jika terlalu tinggi, dikurangi pengganjalnya. Setel ketinggian pahat dengan mengatur pada baut pengikat pahat. Kencangkan baut pengikat dengan baik. Periksa kembali kerataannya. Pastikan ujung mata sayat pahat menyentuh ujung senter putar dengan tepat. Itulah langkah-langkah pemasangan pahat bubut. Selamat mencoba.